Berkaitan dengan masalah ilmu, di sini juga kita ingin mengingatkan bahwa ilmu itu adalah asasul amal. Ilmu adalah asasul amal, pondamen atau asas, dasar, pondasi daripada beramal. Tidak mungkin seseorang itu beramal menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah bila tanpa adanya ilmu. Memang yang menyelamatkan seseorang bukan karena amal, tapi yang menyelamatkan seseorang karena rahmat Allah. Sehingga Rasulullah sendiri pun pernah beliau sampaikan kepada sahabat ketika beliau mengatakan bahawa la yudkhilul jannah ahadun amaluhu, la yudkhilul jannah ahadan amaluhu, tidak dimasukkan akan surga seseorang pun amaluhu oleh amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, kata Rasul, illa ayataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah mencucurkan rahmatnya kepadaku. Ternyata untuk masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Lantas untuk apa juga kita beramal? Oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad menggambarkan amal itu ibarat sebuah gelas atau cangkir. Ketika orang menuang air daripada cerek, itu kita untuk menampung air tersebut perlu kepada gelas ataupun wadah. Artinya amal adalah sebab untuk mendapat rahmat Allah. Jangan memimpikan dapat rahmat Allah bila tanpa beramal. Masuk surga karena rahmat bukan karena amal, tapi tidak mungkin dapat rahmat Allah bila tanpa kita beramal. Maka ilmu adalah asasul amal, pondasi untuk beramal. Tidak sah beramal tanpa adanya ilmu. Malah oleh ulama mengatakan bahawa la yajuzu li ahadin ayyuqdim ala amrin hatta ya'lama hukmallah fih. Tidak sah seseorang masuk atau maju untuk mengerjakan satu perkara sehingga dia memastikan dulu apa hukum Allah pada perkara tersebut. Jadi para ulama mengatakan tayo hanjut langsung tapubut tabahbut yang dalam tatu'oh hileh kiban ketentuan hukum Allah atau hukum syariat pada perbuatan tersebut. Malah Imam Syafi'i mengatakan ijma' ulama sepakat bahawa seseorang dilarang mengerjakan satu perkara ketika belum bisa memastikan hukum Allah pada perkara tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahawa imamul amal adalah ilmu. Ilmu imam amal. Yang namanya imam tentu di depan, yang lain di belakang makmum. Artinya harus duluan ilmu baru kita beramal. Ilmu adalah imam amal. Amal menjadi tabi' pengikut ilmu. Amal adalah samarah daripada ilmu, buah atau hasil daripada ilmu. Tetapi seorang hamba harus memiliki 4 perkara atau faktor agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat khuf. Artinya sebelum kita memulai untuk beramal, langkah pertama ilmu dulu. Belajar dulu ilmu kali pertama, sesudah dapat ilmu baru beranjak kepada beramal. Karena orang yang beramal tanpa ilmu sama juga seperti orang yang buta. Orang yang buta menempuh jalan, dia tidak akan sampai kepada tujuan, malah akan tersesat. Ada diceritakan dalam dalam kitab Manhajus Sawi, cerita orang yang tidak memiliki ilmu. Dia orang yang saleh, beramal, amalnya pun bagaikan amal malaikat karena saking kuatnya dalam beramal, tapi kekurangan dia tidak memiliki ilmu. Sehingga ketika suatu saat lelaki tersebut tidak memiliki istri. Karena dia tidak memiliki ilmu, dia pelihara keledai betina. Dia pelihara keledai betina. Orang heran kenapa dia pelihara keledai betina. Akhirnya ada yang berani menanyakan, kenapa antum memelihara keledai betina? Jawabannya, ketika aku memiliki hasrat ingin kawin, aku gauli keledai betina tersebut. Dia sangka menggauli keledai betina tidak haram hukumnya. Ini karena akibat tidak ada ilmu. Setelah orang tersebut menjelaskan hukum yang sebenarnya, baru dia menangis
baru dia sadar dan bertaubat dan meninggalkan perbuatan bejatnya. Artinya gara-gara tidak ada ilmu, seseorang bisa kadang-kadang salah jalan dan salah jalur, menyimpang daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka jalan pertama adalah ilmu dulu, baru beramal. Kemudian yang kedua beramal. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, dia akan terhijab daripada Allah. Ada ilmu saja tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dia akan mahjub, terhijab. Kemudian setelah memiliki ilmu dan beramal, yang ketiga baru dia berusaha untuk mengikhlaskan apa yang dia telah amalkan tersebut. Karena bila tanpa ada keikhlasan, dia akan disebut orang maghbun, orang yang rugi. Ada ilmu tanpa beramal, mahjub, terhijab daripada Allah. Ada amal, ilmu amal tapi tanpa keikhlasan, dia akan maghbun, mengalami kerugian. Kemudian setelah beramal ikhlas, dia harus berusaha untuk selalu takut dan selalu was-was kepada kapan-kapan Allah bisa saja murka kepada dia. Karena tanpa adanya rasa takut, orang tersebut disebut dalam agama dengan sebutan maghrur, orang yang tertipu, orang yang membanggakan ibadatnya. Kemudian tanpa adanya rasa takut kepada Allah, kita juga tidak tahu bagaimana akhir nasib kita. Karena dalam agama innamal a'mal bil khawatim, yang dijadikan patokan amal seseorang itu adalah khawatim, akhirnya. Yang diiktibar dijadikan patokanlah di akhirnya. Akhirnya baik, maka baiklah seseorang. Kalau akhirnya buruk, maka buruklah seseorang.